Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan coba membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hari berikutnya hari dimana saat bapakku menunggu tanda-tanda akan terjadinya ritual dari tumbal berikutnya pun berlangsung. Mbak Neneng, Mbak Ayu, dan juga Mas Pangarep, ketiganya mengikuti Raden Angkoro untuk menuju ke sebuah tempat yang tidak diketahui letaknya. Pikir bapakku, ketiganya akan menjalani ritual tersebut sebelum akhirnya nanti Raden Suropto ditumbalkan. Namun ternyata Raden Suropto yang diketahui sebagai poin terpenting selanjutnya dari dijalankannya ritual pesugihan ini ternyata sudah mengetahui langkah dari Raden Angkoro. Dengan cepat Raden Suropto pun meminta bantuan kepada seseorang yang ternyata orang tersebut adalah orang terdekatnya. Dia adalah Kang Waris. Kang Waris sendiri yang kebetulan mendatangi rumah dari Raden Suropto pun meminta kepada Raden Suropto untuk bersembunyi di sebuah tempat yang dulunya dijadikan sebagai tempat para keturunan untuk bersembunyi dari kejaran orang-orang Belanda. Tempat tersebut dikenal sebagai Siti Pangaliran, artinya tempat yang mengalir. Disebut dengan Siti Pangaliran karena jika orang tersebut mendatangi tempat tersebut dan memiliki niat buruk atau jahat kepada seseorang, maka tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Dengan arahan dari Kang Waris, Raden Suropto pun akhirnya berangkat menuju ke tempat tersebut. Tepat saat di mana Raden Suropto sudah pergi ke tempat tersebut, Raden Angkoro dan ketiga keluarga Ningrat lainnya mendatangi rumah Raden Suropto. Sesampainya di sana, mereka berempat bertemu dengan Kang Waris yang sedang terduduk sembari menunggu kedatangan Raden Angkoro dan ketiga keluarga Ningrat lainnya. Raden Angkoro penasaran, bagaimana mungkin Kang Waris bisa lebih dulu mendatangi rumah Raden Suropto. Dengan tegas, Raden Angkoro pun langsung menanyakan kepada Kang Waris terkait keberadaan dari Raden Suropto. Namun Kang Waris hanya tersenyum sembari mengatakan sesuatu hal yang membuat Raden Angkoro terkejut. "Kalian semua sedang mencari pengawal Rojo Ketek kan?" tanya Kang Waris. Raden Angkoro yang semula terdiam kini ekspresi wajahnya berubah secara drastis. Didekatinya Kang Waris dengan penuh amarah dan emosi yang sangat meluap-luap. "Kau menyembunyikan para pengawal Rojo Ketek?" tanya Raden Angkoro dengan nada yang rendah, namun aura kemarahannya sudah terasa sangat jelas. Kang Waris pun bangkit dari duduknya. Dia kemudian menatap sebuah pepohonan yang sudah sangat tua usianya, seperti mengingatkan perjalanannya saat mengetahui keluarga Brotoseno yang telah melakukan praktek pesugihan ini secara turun-temurun. "Aku sebenarnya sangat benci dengan apa yang memang dijalankan keluarga Brotoseno secara turun-temurun ini. Namun karena aku adalah rakyat biasa dan tidak memiliki garis keturunan, mungkin ini bukan menjadi urusanku. Akan tetapi karena Nyi Endang sudah sangat baik kepada aku, maka akan aku penuhi permintaan dari Nyi Endang untuk menyembunyikan semua pengawal Rojo Ketek, supaya sistem pesugihan yang kalian inginkan tidak berjalan dengan mulus." Raden Angkoro yang mendengar ucapan dari Kang Waris pun terkejut. Ternyata di balik hilangnya para pengawal Rojo Ketek karena Kang Waris orang yang mengarahkan semua ini. Selain itu juga Kang Waris yang mengatakan jika Nyi Endang sudah mengetahui praktik pesugihan ini, memang sengaja menjadikan dirinya sebagai tumbal agar dirinya bisa terlepas dari jeratan keluarga Brotoseno. "Nyi Endang sudah mengetahui praktek pesugihan ini sudah lama. Ia tidak mengatakannya kepada seluruh anak-anaknya kecuali kepadaku. Dan dalam perkataannya, aku terkejut akan satu hal.
jelas Kang Waris. Apa itu? Tanya Raden Angkoro. Dia rela menjadikan dirinya sebagai tumbal dari berlangsungnya pemilihan Ratu Ketek. Namun dia sendiri tidak rela jika Rojo Ketek mencari tumbal berikutnya, yaitu pengawal Rojo Ketek itu sendiri. Bajingan. Dengan tidak terpenuhinya syarat itu, maka pesugihan yang kalian lakukan tidak berarti apa-apa. Sedangkan Rojo Ketek yang akan memilih secara acak jika waktunya telah tiba. Jadi kemungkinan besarnya, selama kalian tidak mendapatkan pengawal Rojo Ketek yang kalian inginkan, maka para lelaki yang sekarang berada di keluarga Ningratlah yang akan dipilih secara acak untuk dijadikan sebagai tumbal berikutnya. Ucap Kang Waris dengan senyuman yang penuh dengan penyiksaan kepada Raden Angkoro. Mas Pangarep yang mendengar hal itu langsung ketakutan. Dia sendiri tidak percaya terkait apa yang memang menjadi sebuah aturan baru dari syarat pesugihan Nyipri Ketek ini. Jadi, jika pengawalnya tidak ketemu, maka tumbal berikutnya adalah salah satu dari keluarga Ningrat yang masih terikat dengan pesugihan itu sendiri, tanya Mas Pangarep. Kang Waris menatap tajam Mas Pangarep. Dia adalah satu-satunya dari keluarga Ningrat yang sangat ia benci karena kebodohan dan ambisi jahatnya untuk mendapatkan kekayaan selama 7 turunan. Mas Pangarep adalah orang yang membuat Nyi Endang meninggal dunia. Dari segala anggota keluarga Ningrat, hanya dirinya lah yang berani menjual nama keluarga Ningrat hanya untuk bekerja sama dengan keluarga Brotoseno yang termasuk keluarga Rengget. Keluarga Brotoseno yang memang mengiming-imingkan kekayaan dengan jumlah yang besar membuat Mas Pangarep terpincut hatinya. Ia lalu mengajak Mbak Ayu untuk bergabung. Lalu adik-adiknya yang lain dipaksa untuk mengikuti perintahnya. Jika tidak, nasib mereka akan seperti ibunya yang akan dijadikan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Alasan utama mengapa Mas Pangarep menginginkan saudara-saudaranya yang lain untuk menjalankan pesugihan ini adalah karena aturan dalam pesugihan ini sangatlah membuat orang menjadi buta akan kehidupan. Jika orang tersebut sudah berhasil menjalankan semua aturan dari pesugihan ini, maka dirinya akan mendapatkan kekayaan yang sangat berlimpah. Bukan hanya itu saja, kekayaan itu akan meneruskannya kepada keluarganya yang lain sampai 7 turunan. Kekayaan ini akan terus-menerus meliputi dirinya dan juga generasi selanjutnya sampai pesugihan ini terus dijalankan secara turun-temurun. Artinya, mereka cukup mencari 2 orang untuk dijadikan tumbal. Tumbal yang pertama adalah mereka harus mencari Ratu Ketek atau wanita. Lalu mereka juga dituntut untuk mencari pengawal Rojo Ketek. Ibumu sangat membencimu. Dia tidak rela jika anak-anak sepertimu menjadi kaya raya karena telah menjatuhkannya ke dalam lubang penderitaan, ucap Kang Waris. Sialan. Mas Pangarep pun langsung mengajar wajah Kang Waris. Namun itu tidak berjalan lama karena Mbak Ayu dan Mbak Neneng mencekalnya terlebih dahulu. Raden Angkoro benar-benar dalam kondisi yang sangat membingungkan. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa rencananya selalu saja ada yang menghalanginya. Kang Waris pun bangkit kembali. Dia menatap ke arah Raden Angkoro dengan tatapan yang sinis. Jadi, sudah 2 pengawal ya yang sudah lari dan kabur meninggalkan tempat tinggalnya, ucap Kang Waris sembari tersenyum. Apa maksudmu? Tanya Mas Pangarep. Aku adalah orang yang menyuruh Mas Krishna untuk lari kabur dari rumah tepat di hari kematiannya Nyi Endang. Kalian sadar kan, dari seluruh keluarga Ningrat yang hadir, hanya Mas Krishna yang tidak ada di tempat itu. Mbak Ayu pun langsung terkejut saat dirinya mendapati Mas Krishna menghilang tepat di hari pemakaman Nyi Endang. Namun dia juga merasa ada yang janggal, karena ada salah seorang yang mendatangi rumahnya dan hanya berdiri tepat di depan rumah. Jadi, orang yang hanya berdiri di depan rumah itu adalah... Tanya Mbak Ayu. Benar, itu aku. Aku menunggu kedatangan Mas Krishna untuk memberikan arahan terkait tempat yang harus ia jadikan pelarian. Sialan kau, teriak Mas Pangarep. Raden Angkoro pun langsung mendekati Kang Waris dan dengan cepat mencekik leher Kang Waris dengan kuat, sehingga Kang Waris sendiri merasakan adanya bantuan tenaga dari makhluk lain yang menyelimuti tubuhnya. Dia adalah kodam dari leluhurnya. Jika kau tidak mengatakan di mana kedua pengawal yang telah kau sembunyikan, kau bisa lihat sendiri kan, apa yang ada di belakangku ini akan menusuk organ dalammu sampai hancur
hanya dengan aku mencekik lehermu. Kang Waris melihat sosok Algojo dengan wajah yang menyeramkan itu, sudah siap untuk mengangkat senjatanya dan perlahan mengarahkan ke perutnya secara perlahan. Namun bukan Kang Waris namanya jika dia tidak memiliki rencana lain untuk bisa kabur dari jeratan Raden Angkoro. Lepaskan, aku dulu, ucap Kang Waris. Raden Angkoro pun melepaskan kedua tangannya dan menunggu Kang Waris tenang sejenak untuk mengatakan letak keberadaan dari dua pengawal Rojo Ketek yang sudah lari. Mereka berdua adalah Mas Krishna dan juga Raden Suropto. Cepat katakan, di mana mereka berdua? Kang Waris pun tersenyum dan menatap mereka berempat dengan tatapan yang sangat mengerikan. Kota Kembang dan Siti Pangaliran. Raden Angkoro pun terkejut mendengar dua nama itu. Mereka semua benar-benar telah dimanipulasi oleh Kang Waris sampai-sampai kedua pengawal ini telah berada jauh dari tempat asalnya. Kalian tahu, Mas Krishna tidak akan bisa kalian temukan. Begitu juga dengan Raden Suropto. Dia berada di Siti Pangaliran, tempat yang mengalir. Tempat di mana jika orang-orang seperti kalian mendatangi lokasi itu, tempat tersebut akan berubah menjadi lautan yang sangat luas. Bersama dengan itu muncul suara kelelawar yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba dari pepohonan tepat di belakang Kang Waris telah keluar ratusan kelelawar itu segera menyerang para keluarga Ningrat, termasuk juga Raden Angkoro. Dengan cepat Kang Waris pun segera meninggalkan tempat tersebut dan segera pergi menjauh dari cekalan Raden Angkoro dan keluarga Ningrat lainnya. Sialan kau Waris, lihat saja, 15 tahun yang akan datang, kau akan mati dengan mengenaskan. Hari itu adalah hari terburuk bagi keluarga Ningrat dan juga Raden Angkoro. Pasalnya mereka semua ditipu habis-habisan oleh Kang Waris dan merasa jika Kang Waris sudah selangkah lebih maju dari rencana mereka. Kang Waris yang diketahui memiliki kedekatan dengan Nyi Endang, ternyata dia sudah lebih dulu diberitahu oleh Nyi Endang akan kematiannya. Lalu dengan disembunyikannya para pengawal Rojo Ketek, maka tidak ada lagi kemungkinan mereka untuk mendapati tumbal berikutnya, kecuali dengan menumbalkan satu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Lalu siapakah yang akan dijadikan tumbal berikutnya yang berasal dari keluarga Ningrat? Apakah nantinya Mas Pangarep atau Mas Sugeng yang akan dijadikan tumbal berikutnya? Lalu apa jadinya jika ritual itu berhasil dijalankan? Apakah ketakutan yang dipikirkan oleh Mas Arto akan benar-benar terbukti? Atau sebaliknya, Kang Waris lebih dulu mencekal Raden Angkoro untuk bisa mendapatkan tumbal berikutnya, sehingga dia tidak mampu untuk mencari tumbal berikutnya selain dengan menjadikan dirinya sebagai pengawal dari Rojo Ketek itu sendiri. Sialan, kenapa kita selalu kecolongan? Teriak Raden Angkoro di hadapan semua keluarga Ningrat. Mereka semua terdiam seribu bahasa. Tidak ada yang ingin menyangkal dan tidak ada juga yang ingin melawan pernyataan dari Raden Angkoro. Kini Raden Angkoro sedang membuat strategi di mana dirinya akan mencari pengganti dari segala pengawal Rojo Ketek yang sudah menghilang. Raden Angkoro menatap satu persatu dari keluarga Ningrat yang tersisa. Dia tahu apa yang harus ia lakukan karena memang sudah saatnya malam ini adalah malam ritual penyerahan pengawal untuk Rojo Ketek. Berbeda dengan keluarga Ningrat, raut wajah mereka memerah seperti menahan rasa takut. Amukan dan tamparan dari Raden Angkoro yang memang sudah benar-benar dalam keadaan dan posisi yang menyinggung akan rencana dan juga keinginannya untuk mempercepat mendapatkan pesugihan yang akan dijalankannya kelak. Selama pengawal Rojo Ketek belum ditentukan dan belum dijadikan keputusan, maka pesugihan ini bisa saja dibatalkan ketika saat malam ritual tiba. Namun, ada satu hal yang harus mereka tahu terkait kegagalan ini. Mereka harus mengulang lagi dari awal, yaitu mencari Ratu Ketek. Akan tetapi sebenarnya ritual ini bisa dilakukan, asalkan adanya tumbal berikutnya. Tumbal berikutnya sendiri bisa dipilih oleh Rojo Ketek langsung, atau memang suatu pemaksaan yang dilakukan secara diam-diam dan memang bertujuan untuk menghilangkan salah satu dari orang yang terkait dalam pesugihan ini sendiri. Mas Pangarep, orang yang bertanggung jawab akan hal ini, akhirnya mencoba untuk mendekati Raden Angkoro. Tujuannya adalah memberikan saran agar dirinya bisa menentukan siapa tumbal berikutnya. Kang Mas Raden, saya punya usul tumbal untuk berikutnya.
Bolehkah saya beritahu Kang Mas Raden terkait usul saya ini? Tanya Mas Pangarep. Siapa pilihanmu? Tanya Raden Angkoro. Kang Mas Arto. Dia adalah bagian dari keluarga Ningrat juga. Mungkin untuk menjadi pengawal. Dia adalah orang yang mudah untuk dijadikan tumbal berikutnya. Jelas Mas Pangarep. Raden Angkoro kemudian berpikir dalam. Dia seperti mengingat sesuatu saat dimana ada sesuatu yang memang akan dijadikan rencananya dalam 15 tahun ke depan nanti. Tidak, aku tidak setuju. Jelas Raden Angkoro. Semua keluarga Ningrat yang mendengar hal itu langsung terkejut. Mereka seperti tidak percaya jika Raden Angkoro tidak memilih Mas Arto sebagai korban atau tumbal berikutnya. Mengapa Kang Mas? Tanya Mas Pangarep. Aku sudah memiliki calonnya, ucap Raden Angkoro. Siapa itu? Kemarikan telingamu. Raden Angkoro pun membisiki sesuatu kepada Mas Pangarep. Namun terdengar sedikit suara ancaman yang diarahkan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Belum tahu apa isi bisikan yang memang disampaikan Raden Angkoro kepada Mas Pangarep. Namun saat di poin-poin tertentu, wajah Mas Pangarep berubah menjadi merah karena rasa takutnya mendengar bocoran rahasia dari Raden Angkoro terkait rencana penumbalan korban selanjutnya. Sesekali Mas Pangarep juga menelan air liurnya sendiri karena tidak percaya akan apa yang ia dengar. Lalu secara perlahan, tangannya bergetar hebat, seperti menahan rasa takut terkait rencana yang memang sedang dijalankan oleh Raden Angkoro untuk 15 tahun ke depannya. Kau mengerti? Tanya Raden Angkoro. Mengerti Kang Mas Raden. Aku harap kalian semua malam ini beristirahat penuh. Aku akan melakukan ritual ini di rumah, karena memang pengawalnya akan berasal dari keluarga Brotoseno. Seperti kesepakatan awal, untuk ratunya kita ambil dari keluarga Ningrat, dan untuk pengawalnya kita ambil dari keluarga Brotoseno, ucap Raden Angkoro. Semua keluarga Ningrat pun menghela nafas panjang kecuali Mas Pangarep. Wajahnya masih menyimpan ketakutan yang luar biasa akan sesuatu hal yang mungkin tidak diketahui oleh saudara-saudara lainnya. Hari itu mereka pun menyelesaikan pertemuan mereka. Mereka beristirahat untuk mengetahui apa yang terjadi ketika malam ritual itu tiba. Malam harinya ibuku tidak bisa tidur. Dia merasa gelisah dan ingin rasanya untuk pergi keluar sembari melihat langit malam yang mungkin saja bisa membuat pikirannya menjadi lega. Bapakku yang kebetulan mengetahui keresahan hati ibuku pun akhirnya mencoba untuk menenangkan keinginan dari ibuku yang memaksa untuk tidak keluar malam, karena malam ini adalah malam tepat ritual akan dijalankan. Pak, ibu mau keluar sebentar. Ibu mau apa? Ibu mau melihat langit malam, purnamanya indah. Bu, ibu gak ingat, ini malam ritual. Tapi setahu ibu, tadi ada bisik-bisik terkait perpindahan tempat ritual. Ibu kata siapa? Ibu dengar di dapur, Mbak Neneng bilang kepada Mbak Ayu kalau Raden Angkoro akan melakukan ritual tersebut di rumahnya, karena dia tumbal berikutnya berasal dari keluarga Brotoseno. Bapakku tidak yakin. Dia tahu jika Raden Angkoro adalah orang yang licik dan mudah memanipulasi keadaan yang semula dinyatakan akan dilakukan seperti yang diharapkan. Ternyata nyatanya tidak. Bu, Raden Angkoro itu orang yang licik. Mana mungkin dirinya melakukan hal itu pada keluarganya sendiri? Bukankah Raden Suropto, orang yang menghalonya, sudah tidak ada di sekitarnya lagi? Lalu, apakah Raden Angkoro tega melakukan ritual untuk menentukan pengawal Raja Ketek itu sendiri berasal dari keluarganya sendiri? Jelas-jelas tidak mungkin. Kok Bapak bilang begitu? Tanya ibuku. Setahu Bapak, orang yang melawan Raden Angkoro dari keluarga Brotoseno hanyalah Raden Suropto. Jadi kemungkinan besar hal semacam itu tidak akan terjadi kecuali kepada Raden Suropto sendiri. Karena Raden Suropto melarikan diri ke Siti Pangaliran, maka siapa lagi korban selanjutnya? Tidak mungkin jika berasal dari keluarganya sendiri. Ibuku mulai mengerti maksud dari bapakku. Mungkin ada pernyataan yang benar yang diarahkan bapakku kepada ibu terkait tumbal berikutnya, yang mungkin saja berasal dari keluarga Ningrat. Mengetahui hal licik yang pernah dilakukan oleh Raden Angkoro memungkinkan jika korban dan tumbal berikutnya adalah dari keluarga Ningrat sendiri. Tapi Pak,
Ibu cuma mau lihat langit malam. Bapakku hanya terdiam. Dia melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Sebenarnya ritual akan dilaksanakan pada tengah malam. Masih ada beberapa jam lagi jika ritual itu berlangsung. Mereka bisa bersiap-siap untuk bersembunyi di bawah amben. Baiklah Bu, tapi sebentar saja ya. Iya Pak, sebentar saja kok. Bapakku pun akhirnya mengabulkan permintaan ibu. Mereka berdua pun keluar dari kamar dan melihat sekitaran ruangan depan yang sudah sepi, seperti tidak ada kegiatan dari anggota keluarga Ningrat lainnya. Pak, kok tumben sepi banget? Tanya ibu. Bapakku hanya terdiam. Hati bapakku mulai tidak tenang. Pikirannya seperti mengarahkan kepada hari di mana ritual itu berlangsung. Tidak ada tanda-tanda bahwa anggota keluarga Ningrat sedang bercengkrama satu sama lain. Mereka semua berada di kamar seperti sedang bersembunyi dari malam yang mencekam itu. Saat dimana ibuku membuka pintu, pandangan bapakku seperti melihat sesuatu yang akan terjadi di beberapa jam yang akan datang. Bapakku melihat ada seseorang yang datang ke rumah tepat di tengah malam. Orang tersebut memiliki aura energi negatif yang sangat pekat dan memiliki rencana jahat untuk semua orang yang berada di rumah ini. Bu, jangan keluar, ucap bapakku saat tangan ibuku sudah menyentuh daun pintu rumah bagian depan. Loh, kenapa Pak? Ada orang yang datang. Siapa? Bapakku melihat jam dinding yang masih berada di jam 8 lebih 10 menit. Bapak tahu orang itu akan datang di tengah malam, namun hawa keberadaannya seperti sangat dekat. Pak, kok diem aja? Tanya ibuku. Bu, ibu ngerasa aneh gak malam ini? Mungkin karena sepi aja Pak. Bukan itu. Ibu pun refleks membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, tiba-tiba ada angin yang masuk ke dalam rumah dengan tekanan yang lumayan besar, hingga membuat ibu dan bapakku terkejut. Pak, ucap ibuku. Kenapa Bu? Kok tumben anginnya besar banget? Bapak pun langsung menuju ke ibu karena ibu sudah melangkah duluan untuk keluar dari rumah. Mereka berdua pun menatap langit yang indah. Purnama kali ini benar-benar menggambarkan perasaan mereka berdua yang memang menginginkan ketenangan lebih dari apa yang memang mereka harapkan. Pak, kira-kira anak pertama kita nanti mau Bapak namakan siapa? Tanya ibuku. Kalau anaknya laki-laki, Bapak ingin namakan Rahardian, yang artinya welas asih atau makmur. Tapi jika perempuan, Bapak ingin beri nama Ayudhya, yang artinya bersih. Bapakku pun memeluk ibuku dari belakang. Dia merindukan saat dimana suasana hanya milik berdua, sembari melihat langit yang benar-benar cantik dan mempesona. Saat dimana keindahan benar-benar membuat mereka terpesona, tiba-tiba bapakku mendengar suara monyet dari kejauhan. Tepatnya beberapa dari rumah keluarga Ningrat. Bapak langsung menyuruh ibuku untuk masuk ke dalam kamar. Masuk Bu, sekarang. Ada apa Pak? Tanya ibuku. Mereka datang. Siapa? Pasukan siluman monyet. Ibuku pun langsung masuk ke dalam rumah dan segera menuju kamar. Dia langsung bersembunyi di bawah amben karena tahu apa yang harus dilakukannya sewaktu para siluman monyet itu mendatangi rumah. Sementara itu Bapak keluar sejenak untuk memastikan kehadiran mereka. Bapak ingin tahu apakah ini hanya kebetulan atau memang firasatnya yang benar jika ritual tetap dilakukan di keluarga Ningrat untuk menentukan pengawal berikutnya. Saat Bapak keluar beberapa langkah dari rumah hingga melewati pagar pembatas, dia melihat pemandangan yang sangat-sangat mengerikan. Dari kejauhan Bapak melihat pasukan siluman monyet beserta jin kala ireng sedang menuju ke rumah. Tubuh bapakku yang semula kuat kini melemas seperti tidak mau bergerak. Ayo gerak, jangan sampai mereka tahu, ucap bapakku sembari memukul-mukul bagian pahanya agar mau bergerak. Ayo gerak. Suara jin kala ireng juga terdengar begitu jelas dari kejauhan. Bapakku hanya bisa pasrah jika nanti keberadaannya diketahui oleh pasukan siluman monyet dan juga jin kala ireng. Namun saat dimana hati bapakku sudah pasrah dan tidak mampu lagi untuk menggerakkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara bisikan tepat di telinga bagian kanannya. Ucapkan takbir 3 kali, lalu pukulkan tanganmu ke bagian paha.
Bapakku yang mendengar bisikan aneh tersebut langsung mengikuti arahan yang baru saja ia dapatkan. Allahu Akbar. Duk, ucap bapak sembari memukul pahanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aneh tapi nyata, tiba-tiba kaki bapak melangkah dengan sendirinya, seperti ada sesuatu yang menggerakkan. Kaki bapak menjadi enteng dan sedikit sulit dikendalikan. Bapak pun langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan rapat. Ia kemudian menuju ke dalam kamar dan menutupnya kembali, sembari menyandarkan tubuhnya ke daun pintu. Alhamdulillah. Ibuku pun langsung mengintipkan kepalanya dari bawah. Pak, ada apa? Bapakku langsung menuju ke arah ibu dan menyuruhnya untuk bersembunyi kembali. Mereka datang. Pasukan monyet. Ya, sepertinya ada ritual malam ini. Maksud bapak, Raden Angkoro akan datang ke rumah ini dan melakukan ritual. Sepertinya begitu. Bersamaan dengan itu, pintu rumah yang semula terkunci kini terbuka lebar. Tidak lama kemudian suara gamelan pun berbunyi. Tanda ritual pun akan dijalankan. Pak, aku takut. Peluk bapak. Allahu Akbar. Dari luaran, suara monyet dan keramaian seperti sedang menyambut pengawal Rojo Ketek telah tiba. Lalu, satu persatu pintu dibuka untuk mencari siapa tumbal berikutnya yang akan dijadikan tumbal berikutnya, termasuk pintu kamar bapak dan ibuku. Bapak dan ibuku melihat dengan jelas sepasang kaki yang sudah dipenuhi dengan bulu yang sangat lebat. Selain itu, mereka berdua juga melihat sepasang kaki yang sudah dipenuhi pernak-pernik, seperti menandakan Ratu Ketek yang berbentuk seperti manusia. Mereka memutari amben atau tempat tidur beberapa kali hingga akhirnya keluar dari kamar untuk menuju ke kamar berikutnya. Anehnya, ritual itu tidak berlangsung lama. Namun atmosfer keberadaan Rojo Ketek, Jin Kalaireng, dan pasukan monyet lainnya masih terasa berada di rumah. Hingga waktu subuh tiba nanti, akan diketahui siapa korban selanjutnya yang akan dijadikan tumbal dari ritual tersebut. Jika berhasil, maka keberadaan dari mereka semua yang berada di rumah itu akan terancam dan akan semakin untuk keluar karena semua persyaratan pesugihan sudah terpenuhi. Subuh bergema, tanda kematian telah tiba. Satu persatu anggota keluarga Ningrat keluar dari kamarnya masing-masing. Mereka saling tanya satu persatu anggota keluarga lainnya, termasuk kepada bapakku sendiri yang baru saja keluar dari kamar. Saat mereka keluar dari kamar masing-masing, wajah mereka penuh dengan ketakutan. Terlebih lagi kepada wajah Mas Pangarep dan Mbak Ayu. Keduanya baru menyadari bahwa semalam tadi baru saja diadakan sebuah ritual yang dilakukan secara diam-diam. Namun dari semua keluarga Ningrat, mereka semua berkumpul kecuali hanya satu orang saja yang kehadirannya belum terlihat sama sekali. Mas Sugeng mana? Tanya Mbak Neneng. Mereka pun saling memandang satu sama lain. Mbak Ayu yang sedari tadi sudah was-was menatap kamar Sugeng yang sudah terbuka lebar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kenapa Mbak? Tanya Mbak Neneng. Tiba-tiba seseorang dengan tubuh yang sudah penuh dengan luka berjalan semboyongan keluar dari kamar. Wajahnya menghitam dan tubuhnya sudah penuh dengan cakaran serta luka lebam lainnya. Mas Sugeng! Teriak mereka secara bersamaan saat Mas Sugeng baru saja keluar dari kamar, lalu terjatuh begitu saja di lantai. Tidak mungkin, ucap ibuku saat melihat tubuh Mas Sugeng yang keadaannya mirip seperti ibu saat kematian menjemputnya. Cepat bawa dia ke dokter, Mas Sugeng bisa mati, teriak ibu. Mas Pangarep yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke arah ibu. Apa maksudmu? Jika dia dibawa ke dokter, maka pihak rumah sakit akan menaruh curiga kepada kita semua, ucap Mas Pangarep. Mas Sugeng masih bisa diselamatkan, ucap bapakku sembari meyakinkan hati Mas Pangarep. Tidak, ini sudah takdirnya. Mbak Ina yang kebetulan berada di sana langsung menampar wajah Mas Pangarep. Kau bilang ini takdir? Ini adalah perbuatan busukmu dan iblis Brotoseno itu, teriak Mbak Ina. Mas Pangarep mengelus pipinya bekas tamparan kencang yang diarahkan oleh Mbak Ina kepadanya. Mbak Ina yang merasa bersalah langsung mundur ke arah belakang untuk menghindari amukan dari Mas Pangarep yang terlihat memasang wajah kesalnya. Kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu tampar? Tanya Mas Pangarep sembari mendekati Mbak Ina
yang dirinya juga menghindari Mas Pangarep. Kamu tahu, kita semua yang berada di sini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Masing-masing dari kita, semuanya, mau tidak mau, akan menjadi korban karena pengawal dari Rojo Ketek sudah dia dapatkan, ucap Mas Pangarep. Hentikan, teriak Mbak Ayu. Mas Pangarep mendekati Mbak Ina lalu mencekik lehernya hingga tubuhnya tersandar di dinding tembok. Ina, jika mulutmu tidak bisa digunakan untuk bicara yang baik, lebih baik jangan memperkeruh suasana yang sedang rumit, paham? Ucap Mas Pangarep. Mbak Ina hanya mengangguk paham. Dia tidak berkutik sama sekali sewaktu Mas Pangarep menggertaknya. Mbak Neneng yang masih berada di dekat Mas Sugeng langsung berteriak kencang ketika dirinya melihat Mas Sugeng mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sontak saja hal ini membuat para keluarga anggota Ningrat lainnya langsung membawanya ke dalam kamar. Mas Sugeng yang didapati sebagai korban selanjutnya dari penumbalan Ngipri Ketek ini digadang-gadang oleh banyak pilihan. Wajah penuh penyesalan tergambarkan dari masing-masing anggota keluarga Ningrat. Mas Pangarep yang semula merasa jika penumbalan ini terjadi pada keluarga Brotoseno, ternyata dirinya telah dibodohi oleh Raden Angkoro. Bapak dan ibuku juga merasa kasihan dengan kondisi Mas Sugeng yang benar-benar sudah berada di ambang kematian. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Mbak Ina dengan nada yang panik. Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep tidak bisa menjawab apapun akan pertanyaan itu. Dengan melihat kondisinya saja, mereka berdua tidak bisa melakukan apapun. Karena memang semua yang sudah digariskan akan penumbalan ini, mereka tidak akan bisa selamat ataupun hidup lebih lama. Dan jika memang orang tersebut masih bisa hidup lama, itu berarti penanggungan kematiannya sudah ditentukan di waktu tertentu. Tepat saat dimana bapakku menatap ke arah Mas Sugeng, tiba-tiba pandangan Mas Sugeng langsung mengarahkan ke bapak. Mas Arto, ucap Mas Sugeng. Bapakku langsung menuju ke arah Mas Sugeng. Dia tahu ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng terkait sesuatu yang baru saja terjadi kepadanya. Tolong kabur dari sini, ucap Mas Sugeng dengan nada yang patah-patah. Tubuh Mas Sugeng meringkuk kesakitan. Lukanya yang menganga lebar terus-menerus memberikan rasa sakit yang amat dalam baginya. Bagian organ dalam Mas Sugeng sepertinya paling terdampak akan serangan ini. Bapakku hanya bisa terus-menerus menunggu segala perkataan yang akan diarahkan oleh Mas Sugeng. Begitu juga dengan para anggota keluarga lainnya. Mereka semua tampak khawatir. Mas, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Tanya bapakku kepada Mas Sugeng. Mulut Mas Sugeng mulai bergerak-gerak. Tampaknya akan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Mas Sugeng kepada bapakku. Angkoro, pelakunya. Mendengar perkataan itu, seluruh anggota keluarga Ningrat tampak terkejut. Mereka tidak menyangka jika semalam tadi Raden Angkoro benar-benar mendatangi rumah dan melakukan penumbalan itu dengan seorang diri. Namun tidak dengan Mas Pangarep. Dirinya sudah mengetahui korban berikutnya yang nantinya akan dijadikan pengawal dari Rojo Ketek sendiri. Bapakku langsung mendekati Mas Pangarep yang tidak tampak gelisah di saat anggota keluarga lainnya benar-benar dalam keadaan yang penuh ketakutan. Mas, apa rencanamu kali ini? Tanya bapak. Apa maksudmu? Aku tahu kau lebih dulu mengetahui korban selanjutnya dan itu dijadikan rahasia untuk dirimu sendiri. Tapi untuk kali ini, aku tidak memaafkan kesalahanmu. Beritahu kami, apa rencana selanjutnya dari keluarga Brotoseno? Mas Pangarep terdiam sejenak sembari memperhatikan Mas Sugeng. Kedua matanya seperti sedang memandangi satu persatu anggota keluarga Ningrat yang mulai resah akan rahasia tersembunyi yang dimiliki olehnya. Rencana selanjutnya adalah, ucap Mas Pangarep dengan wajah tertekan. Apa? Tanya Mbak Ayu. Membunuh semua anggota keluarga Ningrat dan melakukan invasi kepada karyawan pabrik yang nantinya akan dijadikan sebagai tumbal. Mendengar hal tersebut, tubuh Mas Sugeng langsung bergerak-gerak tidak karuan seperti orang kejang. Bapakku yang berada di dekatnya mencoba untuk meminta bantuan kepada anggota keluarga Ningrat yang lain. Namun mereka semua terdiam sembari meneteskan air mata seperti memberikan pertanda bahwa Mas Sugeng tidak bisa diselamatkan lagi. Kenapa kalian semua diam? Ini saudara kalian, dia sedang sekarat.
Mengapa kalian semua tidak mempunyai hati nurani untuk membantunya? Teriak bapakku dengan nada yang kesal. Pak, Bu, kita harus membawa Mas Sugeng ke Kang Waris. Dia masih bisa diselamatkan. Jangan sampai Mas Sugeng menjadi pengawal Rojo Ketek. Jika semua rencana Raden Angkoro berhasil, kita semua akan dijadikan tumbal dari rencana kematian Raden Angkoro. Pak, ucap ibuku sembari meneteskan air mata karena melihat kondisi Mas Sugeng yang sudah semakin parah. Bu, bantu aku mengangkat tubuh Mas Sugeng. Jika mereka semua tidak ada yang ingin membantu Mas Sugeng, biar kita berdua saja. Tiba-tiba ibuku menghampiri bapak yang sedang memegangi tangan Mas Sugeng. Lalu tidak lama kemudian, ibuku langsung memeluk bapak sembari mengatakan sesuatu. Mas Sugeng sudah meninggal. Hati bapakku hancur seketika. Mulut bapak tidak bisa berkata apa-apa di saat ibuku mengatakan hal yang menyakitkan baginya. Mas Sugeng sudah meninggal. Kita harus mengikhlaskannya, ucap ibu. Isak tangis pun memenuhi ruangan kamar Mas Sugeng. Mereka semua tidak percaya jika Mas Sugeng benar-benar telah tiada. Kita semua akan mati, Bu, ucap bapak. Perlahan pelukan ibu memudar. Kini wajah bapak menunduk, seperti menahan kesedihan yang sudah ditahan sejak lama. Lalu perlahan bapakku menutup kedua mata Mas Sugeng sembari melantunkan kalimat tarji. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Ina pun segera keluar dari kamar sembari menangis. Dia berteriak kencang dan memukul-mukuli pintu seperti meratapi kematian Mas Sugeng. Mbak Neneng juga menjatuhkan dirinya ke lantai karena merasa kehidupannya telah selesai. Bapak kemudian mendekati Mas Pangarep sembari mengelus-ngelus pundaknya. Lalu dia menatap wajah Mas Pangarep sembari mengatakan sesuatu. Selamat Mas, rencanamu berhasil. Kini semua keluarga anggota Ningrat akan menjadi tumbal berikutnya. Tanpa disadari, langkahmu telah membawa kita semua menuju ke rencana kematian Raden Angkoro. Sekali lagi, aku mengucapkan selamat untukmu. Bapak pun keluar dari kamar Mas Sugeng, diikuti oleh ibu. Mereka berdua langsung menuju ke kamar, sembari merenungi langkah selanjutnya yang harus diambil untuk bisa lari dari cekalan Raden Angkoro. Kematian dari Mas Sugeng telah membuka rencana lain dari Raden Angkoro. Saat pemakaman Mas Sugeng, Raden Angkoro tidak bersiarah. Bahkan saat itu, keluarga Ningrat sengaja melakukan penguburan secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari Raden Angkoro dan juga keluarga Brotoseno lainnya. Dengan tragedi memilukan ini, ada dua kemungkinan yang akan terjadi kepada seluruh anggota keluarga Ningrat. Yang pertama, mereka akan kabur dari rumah untuk mengikuti jejak Mas Krishna yang sudah aman dan tidak lagi dilakukan pengejaran. Namun Raden Angkoro yang memang haus akan keinginan, ia akan terus-menerus melakukan invasi besar-besaran agar seluruh anggota keluarga Ningrat musnah. Yang kedua, keluarga Ningrat akan menetap namun juga melakukan sedikit perlawanan untuk bisa menghentikan pesugihan ini. Namun usaha ini akan berdampak kecil karena pesugihan ini sudah berjalan. Di mana dalam pesugihan ini, jika ratu dan pengawal sudah didapatkan, maka untuk melakukan penumbalan tidak memerlukan ritual seperti biasa. Perlahan satu persatu anggota keluarga Ningrat meninggalkan pemakaman Mas Sugeng. Kini hanya tersisa bapak, ibu, Mas Pangarep dan juga Mbak Ayu. Bagaimana langkah selanjutnya Mas Arto? Tanya Mas Pangarep kepada bapak. Bapak yang masih mengelus-ngelus nisan Mas Sugeng langsung beranjak bangkit. Ia menatap ke arah langit untuk sejenak sembari menikmati tetesan hujan yang jatuh secara perlahan. Hidup ini seperti kita berada di tengah lautan. Terkadang ada badai yang menghampiri kapal kita, atau ada perampok yang menjara seluruh harta kita. Namun jika kita tidak mempersiapkan keduanya, untuk apa kita hidup di dunia? Tanya balik bapak sembari menatap wajah Mas Pangarep dengan tatapan yang tajam. Mas Pangarep merasa tersindir akan hal itu. Dia sendiri belum menentukan langkah selanjutnya ketika tragedi ini terjadi. Pilihan yang salah menjadikan Mas Pangarep dan seluruh anggota keluarga Ningrat tidak bisa menentukan jalan kehidupan selanjutnya. Menurutmu, apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua dosa-dosaku? Tanya Mas Pangarep kepada bapak. Tentukan hidupmu di sini, ucap bapak, sembari menyentuh dada Mas Pangarep. Bapak pun menyuruh kepada ibuku untuk segera meninggalkan pemakaman dan kembali ke rumah. Hujan perlahan turun. Rintikannya semakin deras dan membasahi tubuh Mas Pangarep serta Mbak Ayu
yang masih berdiam diri di hadapan pemakaman Mas Sugeng. Mereka berdua seperti sedang meratapi nasibnya masing-masing, karena telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar lagi fatal bagi seluruh anggota keluarga lainnya. Hari itu masing-masing dari anggota keluarga Ningrat harus bisa menentukan kehidupannya masing-masing. Selama Raden Angkoro masih hidup dan terus menjalankan rencana kematiannya, selama itulah kedamaian dalam hati mereka tidak akan pernah menyala. Tepat di saat bapak dan ibuku tiba di rumah, mereka langsung terkejut saat melihat seseorang yang dikenalinya sudah berdiri di hadapan rumah. Dia adalah Kang Waris. "Kang Waris?" tanya bapak. "Aku sudah mendengar kabar yang memprihatinkan. Raden Angkoro telah berhasil menyempurnakan ritualnya," ucap Kang Waris. "Benar, Kang. Kami semua sudah masuk dalam perangkap rencana kematian Raden Angkoro. Bahkan seluruh anggota keluarga Ningrat sendiri telah kehilangan arah," ucap bapak. "Tidak semuanya," jelas Kang Waris. "Maksud Kang Waris, Pangarep sudah memperkirakan ini semua. Dia sengaja memanipulasi diri untuk berpura-pura sedih dan merasa kehilangan arah agar semua anggota keluarga Ningrat kehilangan kendali hidup mereka dan terjebak di dalam satu rencana," jelas Kang Waris. "Satu rencana? Apa jangan-jangan mereka bekerja sama lebih jauh dari yang kau tahu? Dalam konsep orang yang melakukan pesugihan, siapa yang bertahan, dia yang akan mendapatkan keuntungan. Sisanya harus dijadikan korban dan ditumbalkan." Memang benar apa yang dikatakan Kang Waris. Mas Pangarep hanya berpura-pura sedih dan tidak menampakkan rasa kegelisahannya, seperti Mbak Ina dan juga Mbak Neneng. "Kau tahu siapa Ratu Ketek dalam ritual pesugihan ini?" tanya Kang Waris. "Mbak Neneng?" tanya bapak. "Dia adalah istri dari Mas Pangarep." Bapak dan ibuku terkejut. Mereka berdua baru menyadari jika ada salah satu anggota keluarga Ningrat yang belum terlihat sampai sekarang. Dia adalah istri dari Mas Pangarep, Mbak Mawar. Jika memang Mbak Mawar adalah Ratu Ketek selama ini, berarti dirinya telah berkoordinasi dengan Mas Pangarep dan juga Raden Angkoro untuk mencari pengawal Rojo Ketek jauh-jauh hari. Lalu, langkah apa yang akan diberikan Kang Waris agar bisa menyelamatkan Mas Arto dan seluruh anggota keluarga Ningrat agar bisa terlepas dari genggaman Raden Angkoro? Apakah dengan melakukan pati obor semuanya akan selesai dan terhindar dari tumbal pesugihan yang akan dijalankan oleh Raden Angkoro dan juga Mas Pangarep serta istrinya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.